Karena takut kutukan Maharsi, Sang Dewi Padma menyampaikan bahwa saya adalah putri Raja Anaranya. Karena Maharsi juga mengetahui bahwa di mana istana Raja Arananya, sehingga setelah itu dia mendatangi kediaman raja. Pada saat raja sedang melaksanakan parum di balai pertemuan. Begitu Maharsi itu datang ke paruman, artinya semua orang kaget termasuk raja dan memberikan penghormatan kepada Maharsi. Diberikan suguhan, dicuci kaki dan diterima dengan baik. Pemirsa Bari TV yang berbahagia, setelah diterima disilakan duduk. Ditanyakan apa keperluan Maharsi menghadiri pertemuan yang dilaksanakan oleh para raja dan abdi. Raja itu sendiri mempunyai putra laki-laki 100 dan satu aja yang istri, yang wanita, yaitu Dewi Padma. Wahai engkau raja, aku ingin anakmu untuk aku jadikan istri. Dia ingin minta anaknya sebagai istri. Kaget semua. Kenapa? Maharsi yang sudah tua renta ingin mengawin putri raja yang sedang umurnya remaja. Jadi menyesal dia si raja itu. Apakah ini jodoh anak saya? Tetapi Maharsi itu berkata, kalau kamu tidak memberikan putrimu sebagai istri saya, maka semua yang ada di sini akan segera saya jadikan abu. Itulah ancaman dari Maharsi. Pada saat itu datanglah Bhagawanto daripada kerajaan yang bijaksana, dan dia mengatakan bahwa raja yang maha bijaksana, untuk keselamatan orang banyak, untuk keselamatan orang lain, Anda harus menyerahkan putri Anda kepada Maharsi. Tidak ada pasangan yang lebih ideal, yang lebih tepat bagi putri Anda kecuali Maharsi ini. Karena Maharsi Bhagawanto kerajaan itu melihat dari batinnya bahwa ini orang yang betul suci dan akan terjadi sesuatu. Nah, akhirnya perputusan di sana diserahkanlah putrinya Dewi Padma kepada Maharsi, diberikan perias dan lain dan diajak ke peseraman. Setelah itu istri raja yang melahirkan putri karena penyesalannya karena merasa tidak mampu berpisah dengan putrinya meninggal, dan raja meninggalkan kerajaannya, diserahkan kepada putra tertua dan beliau ke dalam hutan melaksanakan tapa brata. Nah, ini istri anaknya yang diambil oleh Maharsi dibawa ke peseraman. Sekalipun suaminya tua renta Maharsi, tapi dia tetap melayani sebagai istri yang baik, yang disebut dengan Dharma Sampati Pati Brato, kesetiaan istri kepada suami. Pada suatu saat Dewi Padma juga pergi ke sungai, tempat permandian, membersihkan badan. Setelah itu saat pulang dari pemandian, di jalan ketemulah dia dengan seorang raja yang berbusana luar biasa dengan menaiki kereta. Diganggulah Dewi Padma itu. Wahai wanita cantik, tapi tahu dia, bagaimana kamu bisa melayani seorang suami yang tua renta Maharsi itu? Kamu cocoknya dengan saya. Saya adalah maharaja, saya adalah penguasa, saya banyak kekayaan, kamu akan saya jadikan permaisuri dan saya akan menjadi budakmu. Nah, begitu dia. Mau disentuh, akhirnya dia menolak, meronta. Akhirnya seorang laki-laki yang menganggap setiap manusia, setiap wanita sebagai istri itu adalah dosa besar. Seharusnya setiap wanita dianggap oleh laki-laki sebagai ibunya sehingga harus dihormati. Karena Anda sudah melakukan pelecehan terhadap saya, maka saya kutuk Anda. Itu dia. Saya kutuk Anda karena saat Anda akan mengambil sesuatu sebagai istri Anda, saat itulah akan menurun karena Anda tidak menghormati, menurun kebenaran yang Anda bawa. Nah, setelah itu raja yang berpakaian mewah itu berubah wujud. Ternyata beliau adalah Sang Hyang Dharma. Sang Hyang Dharma sendiri yang ingin menggoda kesetiaan isi hati daripada Dewi Padma itu. Nah, karena sudah dikutuk seperti itu bahwa kebenaran yang Anda pegang akan menurun sesuai dengan Catur Yuga.
dan kembali setelah berakhirnya zaman Kali Yuga. Nah, karena di kutu itu Dharma juga tidak mengelak, tidak membantah karena itu kesalahan dia. Sebagai penghormatannya kepada Dewi Padma yang begitu setia, begitu menghormati suaminya, sekalipun tidak umur tidak serasi, maka dianugerahilah dia akan hidup tentram, damai dan sejahtera, dan suaminya akan kembali muda dengan umur 20 tahunan dan umurnya akan panjang. Karena kesetiaan suami istri seperti itu, Dharma memberikan anugerah seperti itu. Nah, itulah sebabnya maka dikatakan Dharma itu makin hari makin berkurang. Dan pada akhir zaman Kali Yuga kembali kepada zaman Satya Yuga, kembali akan entah kapan itu terjadi. Dan menurut Purana, zaman Kali Yuga aja akan terjadi selama 42.000 tahun. Padahal sekarang baru berjalan kata Purana 5.000 tahun masih jauh. Jadi kita hidup di zaman Kali Yuga. Jadi dalam kitab suci Purana juga disebut siapapun yang berbuat baik dalam saat, dalam situasi atau dalam zaman Kali Yuga akan mendapatkan berkah 100 kali dari perbuatannya itu. Sebaliknya yang melakukan perbuatan jahat juga akan dilipat gandakan. Nah, untuk itulah di zaman Kali Yuga ini kesempatan kita untuk mulat sarira, untuk kembali kepada jati diri, untuk menjalankan kehidupan dengan berpedoman kepada kebenaran. Nah, setelah galungan itu kita lanjutkan tadi. Jadi kebenaran yang harus kita pertahankan melalui galungan. Setelah galungan itu 10 harinya lagi datanglah hari Kuningan. Hari Kuningan kalau dilihat dari dari konteks filosofis, konsepsional, tidak lain adalah penerusan perjuangan dari galungan itu. Karena perjuangan atau peperangan, makanya pada hari raya Kuningan tampil yang dominan adalah simbol-simbol peperangan. Ada yang disebut dengan tamyang, perisai, ada yang disebut dengan ter berupa panah, ada yang disebut dengan endongan berupa kompek pembekalan, ada yang disebut dengan sampian gantung. Nah, kita singgung sedikit itu. Kalau perisai atau yang disebut dengan tamyang menyerupai perisai adalah untuk perlindungan diri kita dari ancaman, dari serangan, dari serangan, bahkan dari dari gangguan. Jadi bentuknya yang bulat itu menyerupai cakra jagat, cakraning jagat. Cakraning jagat itu ada perputaran dunia. Sedangkan yang mengarah ke seluruh mata angin, jadi kita memohon perlindungan kepada Dewata Nawasanga. Itu simbolnya, dan ini pun bisa disimbolkan sebagai roda kehidupan. Karena roda kehidupan itu berputar selamanya. Kadang-kadang kita di atas menikmati kenikmatan dan kebahagiaan dan kesejahteraan, tapi kadang-kadang di bawah penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Inilah hidup. Jadi simbol daripada tamyang itu. Dan kepada simbol yang lain yaitu disebut dengan ter menyerupai panah. Kalau panah itu secara materi adalah simbol panah itu ada alat untuk berperang. Kalau pemaknaannya tidak lain ada panah sama dengan mana sama pikiran, pikir sama hidup. Mari kita tajamkan pikiran kita, hidup kita, karena melalui pikiranlah kita akan bisa melakukan perbuatan yang baik, karena semuanya bersumber dari pikiran. Tapi Sarasamut saya menyatakan ikang mana ngaryane wit saking indriya maperti ikang subo asubo karma. Madang yang ikang mana juga kena sekarang. Yang namanya pikiran itulah yang menjadi sumber dari perbuatan baik atau buruk. Oleh karena itu pikiran itu patut dikendalikan, diarahkan. Kalau itu bisa diarahkan dengan baik, digunakan dengan baik, maka dia akan bisa memberikan kehidupan kepada kita yang bahasa Bali disebut menghidupi hidup. Jadi dengan pikiran yang bersih. Dari pikiran baru muncul perkataan, dari perkataan muncullah perbuatan. Nah, itu mengenai istilahnya mengenai
ter yang disebut simbol panah. Dan yang ketiga yang disebut dengan endongan. Endongan itu adalah berbentuk kompak dia. Mungkin diisi di sana tebu, pisang, dan tapi itu adalah simbol bekal yang kita persiapkan untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Tapi apa bekal yang kita butuhkan dalam situasi kondisi seperti ini, yaitu apa itu namanya era globalnya, era kesejahteraan, pengetahuan yang perlu kita persiapkan. Kuasai teknologi, kuasai pengetahuan itu. Dengan pengetahuan, hidup kita akan menjadi mudah. Dengan agama, hidup kita akan menjadi terarah. Dengan seni, hidup kita akan menjadi indah. Ini yang perlu kita pahami di zaman globalisasi ini. Jadi kita harus mempersiapkan diri, baik fisik maupun mental. Karena situasi seperti ini yang menyulitkan kita, kehidupan kita, persaudaraan kita semakin jauh, gotong royong juga semakin memudar. Nah, inilah yang perlu kita persiapkan. Nah, terus yang terakhir ada disebut dengan sampian gantung. Nah, sampian gantung yang biasa digantung di setiap sudut rumah atau di pelinggih, itu simbol penolak bala atau mala. Itu dipasang untuk menolak mala atau bala baik skala maupun niskala. Nah, itu yang perlu kita siap, tidak hanya dengan simbol itu, tetapi juga diri kita harus kita persiapkan untuk menghindari segala macam bahaya dengan apa itu? Dengan selalu meyasokerti, dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan selalu berianya persembahan agar kita selalu diridhoi, diberikan anugerah kepada oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, berkaitan dengan kuningan itu, dari kuningan itu kita menginjak kepada apa yang bisa kita ambil daripada kuningan itu. Jadi kuningan itu mengisyaratkan kita untuk selalu mempersiapkan diri dalam peperangan menghadapi hidup yang penuh tantangan. Luar biasa, sesuai dengan kelahiran kita yang membawa catur bekel, suka, duka, lara, pati. Ini cuma sukanya sekali aja. Duka laronya ini kita hadapi, karena sebenarnya kelahiran kita dari penumadian leluhur ini adalah suatu kejatuhan kita ke bawah, yaitu samsara, karena kelahiran itu adalah simbol samsara. Untuk bisa mengatasi kesengsaraan hidup ini, ya inilah dimelalui dengan samsara, penyucian. Mari kita tingkatkan penyucian diri kita melalui persembahan, melalui yanya, karena yanya itu berfungsi luar biasa, bisa sebagai penyucian, bisa sebagai persembahan, bisa sebagai penebusan, bisa sebagai permohonan. Jadi banyak fungsi yanya itu, tidak sekedar merupakan simbol-simbol, tapi dia ada makna yang terkandung di dalamnya. Itulah pentingnya bagaimana kita umat Hindu khususnya selalu mempersiapkan diri di dalam setiap pelaksanaan hari suci yang bermakna dan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Khusus untuk galungan, bagaimana galungan itu kita laksanakan dengan konsep kemenangan Dharma melawan adharma. Jadi tidak dalam slogan aja, mari kita wujud nyatakan dalam perbuatan kita yang senantiasa berdasarkan kepada Dharma itu sendiri. Sebagaimana Ki Derisi sampaikan tadi, bahwa Dharma itu banyak macamnya. Jadi salah satunya yaitu seperti disampaikan tadi, yaitu sebagai kewajiban, sebagai apa itu, sebagai kebenaran, konteks kebenaran yang luas, yang absolut, yang harus kita pertahankan dalam situasi apapun juga. Nah, situasi sekarang ini, galungan ini dengan sesederhana mungkin, tapi tidak mengurangi makna daripada pelaksanaan galungan itu. Dan bahkan galungan itu bisa dilihat dari mitologi, ya, mitologi. Kapan sih galungan itu dilaksanakan pertama? Nah, bagaimana sih galungan itu yang mencatat? Galungan itu kalau lihat mitologinya dari cerita Maya dan Amo, itulah yang dipakai dasar di Bali untuk melaksanakan galungan.
antara peperangan Betara Indo dengan Raja Maya Danau. Di sana disebutkan setelah kalah Maya Danau dilaksanakanlah galungan pertama kali. Tapi di Jawa sudah dilaksanakan dan zaman Weda pun melaksanakan galungan itu sendiri. Kalau Maya Danawa menceritakan di Purana Bali ada yang disebut Maya Danawa tampak siring di mana Maya Danawa memiringkan kakinya tapaknya agar tidak diketahui oleh musuh. Sudah itu dia ada desa Manuk Kayo di mana dia berubah wujud menjadi ayam. Sudah itu ada desa Blusung di mana dia berubah wujud menjadi ambu. Sudah itu ada yang dinamanya desa Timbul di mana dia menjadi buah timbul. Dan ada terakhir dia menjadi padas. Padas dipanah oleh Maya Danau, dipanah oleh Indra, airnya keluar darah itu mengalir sungai jadi Tukar Petanu. Itu mitosnya. Terus bagaimana dengan di India? Nah, di India galungan ini dilaksanakan 10 hari sama dengan galungan sampai Kuningan. Jadi di sana ada disebut dengan Navaratri dan Dasami Wijaya. Jadi 9 hari itu ya Navaratri itu 3 hari pertama memuja Dewi Durga. Beda Durga di India dengan Durga di Bali. Durga di Bali dihentikan dengan yang seram, tapi di India adalah dewa kasih sayang. Pertama 3 hari memuja Dewi Durga, yang kedua memuji Dewa Saraswati, ilmu pengetahuan, yang ketiga memuja Dewi Laksmi, kemakmuran. Jadi lengkaplah 9 hari itu. Dan yang 10 hari ke-10 hari Wijaya hari Dasami Wijaya kemenang dama memuja Dewa Ganesha, Dewa kebijaksanaan, dan Dewi Laksmi kemakmuran. Nah, itu dengan puja-puja kita melakukan persembahan berupa bunga-bunga. Nah, kita di Bali tentu sudah kalau galungan ngatur Banten galung dan sodok. Kalau Sugihan Jawa bahkan merebu pakai guling dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang timbul pertanyaan di masyarakat, apakah harus? Nah, jadi agama Hindu itu bukan doktrin, tidak harus, jadi sesuai dengan kemampuan. Intinya adalah persembahan yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Jadi itu yang menjadi dasar daripada satwikayanya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya adalah di dalam kita melaksanakan menyambut Hari Raya Galungan yang akan datang, yang jatuh pada tanggal 14 April 2021, mari kita pemirsa umat Hindu yang berbahagia, mari kita persiapkan diri dengan segala sesuatu agar Hari Raya Galungan itu bisa memberikan berkah kepada kita, bisa memberikan tuntunan kepada kita, dan bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan tidak meninggalkan kebenaran-kebenaran sebagai asas daripada kehidupan kita di dunia ini. Bahkan Tuhan itu adalah kebenaran yang sejati. Karena apa? Sarjana Jerman pernah mengatakan, menganalogikan kebenaran itu. Bagaimana dia menganalogikan? Ya, namanya Lessing. Lessing bukan dalam arti yang menyicilkan kendaraan di Bali, tapi Lessing adalah sarjana pikir di Jerman. Dia menganalogikan kebenaran itu adalah sebagai berikut. Wahai manusia, di tangan kanan aku menggenggam pengetahuan tentang kebenaran itu. Sedangkan di tangan kiri ku menggenggam semangat untuk mencari kebenaran itu sendiri. Engkau manusia sekarang silakan pilih mana yang kau pilih. Nah, ditanya kepada manusia umatnya. Seorang manusia menjawab, ya Tuhan, aku bersujud di kakimu Tuhan. Berikanlah aku yang ada di tangan kirimu Tuhan. Karena yang di tanganmu kebenaran yang hanya ada pada Tuhan. Sedangkan semangat mencari kebenaran itu kadang-kadang menemui kesalahan. Itulah karena kita hidup tidak lepas dari kesalahan. Jadi kebenaran yang utama ada pada beliau. Mari kita belajar daripada ketuhanan Tuhan itu sendiri untuk mencari kebenaran yang sejati. Kapan saatnya setelah kita melakukan dharma dengan baik, kebenaran dengan baik, akan mengantarkan kita kembali kepada Sangkan Paranidumadi, dapat melepaskan diri kita dari, membebaskan diri kita dari belenggu duniawi, akan kita lepas dari ikatan duniawi sehingga
Atman kita tersucikan dan kita bisa bersatu dengan yang Maha Agung, yaitu para Mahatma, yang dalam Purana disebut dengan Brahman, Atman, Akyam, bersatunya Atman dengan Brahman. Itulah sejatinya tujuan daripada kehidupan ini. Sepanjang kita masih terlahir sebagai manusia, lahir-lahir terus, kita ini adalah samsara, menderita. Jadi kita harus diberikan kesempatan. Mari kesempatan ini kita pergunakan untuk memperbaiki. Sebagaimana kekawin Ramayana, kesayan nikang papunahan prayajana, ya, melepaskan segala penderitaan dosa-dosa kita. Dengan apa? Dengan perbuatan baik, dengan selalu berpedoman kepada Dharma. Itulah melalui gandungan ini kita akan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup kita mengenai pencapaian hidup yang sempurna, yaitu melepaskan dari ikat dunia material melalui kebenaran-kebenaran yang telah digariskan oleh kitab suci Weda sebagai pedoman kita. Karena satu-satunya yang bisa kita menyelamatkan kita adalah kebenaran itu sendiri dan karma kita sendiri. Bahkan seorang bijak bertanya, apakah yang akan dibawa kembali kepada sangkan? Hanya dua, yaitu karma dan dharma, yaitu perbuatan kita dan dharma kita.